Setelah 2 bulan menikah, istriku yang dingin tidak pernah mau disentuh. Hidup kami seperti teman sekamar. Aku tidak tahan lagi. Aku memberanikan diri berkata pada istriku, "Kita cerai saja. Sudah menikah begitu lama, kamu bahkan tidak membiarkanku menyentuhmu." Teman-temanku menertawakanku, bilang aku menikahi seorang teman laki-laki. Tapi dia malah marah. "Kalau begitu sentuh saja. Kalau tidak dicoba, bagaimana kamu tahu?" Detik berikutnya, dia melemparkan sekotak pengaman ke wajahku. Aku benar-benar tercengang. Dari yang tadinya ingin bercerai menjadi ditantang. Situasinya langsung berbalik. Saat ini aku menatap cangkir di atas meja. Ujung jariku menegang. Suaraku terdengar keras. "Cerai. Harus cerai." Udara tiba-tiba menjadi sunyi. Di ruang tamu, terdengar detak jam di dinding. Wanita di seberang sofa mengangkat kepalanya. Sepasang mata dinginnya menatapku. Dia adalah istriku, Gu Qinghan. Baru menikah 2 bulan. Dia sedingin gunung es. Bahkan tidak membiarkanku menyentuhnya. Kami tidur seranjang, tapi berbeda mimpi. Setiap hari selain makan, hanya ada keheningan. Aku benar-benar sudah muak. "Kenapa?" Suaranya terdengar tenang, tapi dengan getaran yang nyaris tak kentara. Aku tertawa sinis, menatap kedua kakinya yang jenjang. Jakunku bergerak naik turun. "Kita tidak cocok. Menikah 2 bulan, tidak boleh disentuh. Apa kamu menganggapku tidak ada?" Dia tertegun sejenak. Sepertinya ada cahaya yang berkilat di matanya. Sesaat kemudian, dia menggigit bibirnya. Suaranya dingin. "Kalau begitu sentuh saja. Kalau tidak dicoba, bagaimana kamu tahu?" Aku tertegun, mengira dia sedang bercanda denganku. Tapi detik berikutnya, dia tiba-tiba melemparkan sekotak benda dan mendarat di wajahku dengan bunyi plak. Aku menunduk dan melihat. Itu adalah sekotak pengaman baru. Kepalaku langsung berdengung. Darah mengalir deras ke kepalaku. Matanya memerah. Sudut matanya berkaca-kaca. Tapi nadanya begitu keras kepala. Nyaris menantang. "Kalau begitu sentuh saja. Berani tidak?" Aku benar-benar terkejut. Bukankah katanya dingin dan menjaga jarak? Kenapa tiba-tiba jadi menantang? Saat ini, hatiku campur aduk. Di satu sisi, amarahku belum reda. Di sisi lain, aku dibuat gelisah olehnya. Aku menatapnya. Tenggorokanku tercekat. "Gu Qinghan, jangan bercanda denganku." Dia melepas kacamatanya dan meletakkannya di meja. Rambut panjangnya tergerai di bahunya. Penampilannya berubah dari dosen wanita yang dingin menjadi rapuh dengan sedikit berantakan. "Aku tidak bercanda. Karena kamu merasa kita tidak cocok. Kalau begitu buktikan saja." Hatiku berdebar. Napasku menjadi tidak teratur. Apa dia sedang memaksaku? Di satu sisi, sikapnya dingin seperti gunung es. Di sisi lain, matanya memerah. Aku tiba-tiba sadar. Aku sepertinya tidak pernah benar-benar memahaminya. Dia jelas-jelas terlihat sedingin es, tapi bisa mengatakan hal seperti itu. Suasana menjadi tegang selama beberapa detik. Dia menggigit bibirnya, berbalik dan tidak lagi menatapku. "Kalau kamu mau cerai, aku tidak akan menghalangimu. Tapi jangan salahkan semuanya padaku. Kamu yang tidak mencoba, tapi sudah bilang kita tidak cocok." Suaranya rendah dan serak. Terdengar sedih. Hatiku langsung terasa sesak. Ini sama sekali bukan perkembangan percakapan yang kubayangkan. Aku tadinya mengira dia akan mengangguk dingin dan berkata, "Terserah kamu." Tapi dia tidak melakukannya. Dia bahkan matanya sampai memerah. Aku mengerutkan kening. Hatiku kacau balau. "Qinghan, apa-apaan ini?" Dia mengendus, mengulurkan tangan dan mendorong kotak itu ke hadapanku. "Bukankah kamu tidak suka?" Kalau begitu, tenggorokanku kering. Suasananya menjadi sangat canggung, tapi aku tidak bergerak sama sekali. Menikah 2 bulan. Untuk pertama kalinya aku merasa seperti orang asing. Apa sebenarnya yang dia pikirkan? Wanita ini begitu dingin dan anggun. Rambutnya panjang sepinggang, kakinya lebih panjang dari hidupku. Saat sekolah, dia adalah primadona yang sulit dijangkau. Sekarang dia masih menjadi dewi gunung es di mata para mahasiswa. Tapi anehnya, dia adalah istriku. Istri sahku yang sudah kucatatkan di KUA. Istri dalam arti yang sesungguhnya. Tapi selama 2 bulan ini, dia menolak untuk dekat. Menolak keintiman.
seolah-olah sedang membuat batasan denganku. Aku tadinya mengira dia sama sekali tidak peduli dengan pernikahan ini. Tapi saat ini, air mata di sudut matanya benar-benar membalikkan persepsiku. Aku membuka mulut. Suaraku serak. King Han, sebenarnya apa maumu? Dia menatapku. Suaranya bergetar, tapi keras kepala. Aku tidak mau kamu salah paham. Aku bukannya tidak mau. Hanya saja, dia menggigit bibirnya dan tidak melanjutkan. Hatiku terasa sakit. Dia bukannya tidak mau. Lalu kenapa selama 2 bulan ini begitu dingin? Aku terdiam sejenak. Di dalam ruangan hanya terdengar suara napas. Suasananya aneh, canggung, dan menekan. Aku menunduk menatap benda di atas meja. Jariku sedikit gemetar. Tiba-tiba aku merasa konyol. Dari yang tadinya ingin bercerai menjadi dipaksa untuk mencoba pernikahan. Baru 1 malam, hidupku sudah dijungkir balikan. Aku tiba-tiba mengangkat kepala menatap matanya. Gu King Han, ingat ini, karena kamu bilang mau mencoba. Jangan menyesal. Tubuhnya menegang. Pipinya sedikit memerah, tapi dia tidak bicara. Saat itu, aku melihat emosi yang kompleks di matanya. Ada rasa takut, ada keraguan, dan juga secerca harapan yang nyaris tak terlihat. Hatiku mencelos. Menatap matanya yang memerah. Hatiku kacau balau. Jelas-jelas aku yang minta cerai. Kenapa pada akhirnya malah aku yang terpojok olehnya? Setelah mengatakan itu, dia terdiam. Berbalik masuk ke kamar dan menutup pintu. Aku duduk di sofa, menatap kotak itu selama 10 menit penuh. Pikiranku kacau. Hatiku lebih kacau lagi. Apa-apaan ini? Aku yang ingin bercerai, malah dibuat berdebar oleh satu kalimatnya. Keesokan paginya, aku membuka pintu kamar dan mendapatinya sudah berpakaian rapi. Siap berangkat. Kemeja pas badan dipadu dengan rok selutut. Rambut panjangnya tergerai alami, dingin dan anggun. Seperti bidadari yang tidak tersentuh dunia fana. Tapi stokim warna kulit di kakinya membuat mataku terpaku. Jakunku bergerak naik turun, tapi aku berusaha tetap tenang. Soal semalam, aku baru saja membuka mulut. Dia langsung memotong dengan dingin. Jangan dibahas. Satu kalimat itu benar-benar menyulut amarahku. Aku berpikir, jadi setelah menantang, dia pura-pura tidak terjadi apa-apa. Benar-benar menganggapku bodoh. Dia menyandang tasnya dan hendak pergi. Aku tiba-tiba mengulurkan tangan menghalanginya. Gu King Han, apa maksudmu? Dia mengerutkan kening dan menatapku. Apa maksudnya? Semalam kamu menantangku. Sekarang hanya dengan satu kata jangan dibahas sudah selesai. Matanya berkilat. Berkata dengan dingin. Kalau begitu coba saja. Hatiku terkejut. Wanita ini benar-benar bisa membuat orang marah. Setelah berkata begitu, dia melewatiku dan pergi. Meninggalkanku sendirian dengan dada yang bergejolak. Apa dia sedang mempermainkanku? Aku menggertakkan gigi. Sebuah pikiran muncul di benakku. Karena kamu berani menantang, maka aku akan coba. Malamnya, saat dia pulang kerja, aku sudah menunggunya di ruang tamu. Dia membuka pintu dan masuk. Melihatku dan sedikit terkejut. Kenapa tidak menyalakan lampu? Aku tidak bicara. Hanya menatapnya. Dia terlihat sedikit tidak nyaman. Meletakkan tasnya dan melepas mantelnya. Kemeja di tubuhnya terlihat samar-samar di bawah cahaya lampu. Lekuk tubuhnya terlihat jelas. Hatiku terbakar. Aku tiba-tiba berdiri dan mendekatinya selangkah demi selangkah. Dia mundur. Kamu mau apa? Aku tersenyum dingin. Bukankah kamu yang bilang mau coba? Matanya panik. Dia terpojok di dinding. Tapi aku tidak bilang sekarang. Lalu kapan? Tanyaku mendesak. Napasnya terengah-engah. Sudut matanya memerah. Tapi detik berikutnya, dia tiba-tiba mendorongku dan berlari masuk ke kamar. Pintu dibanting di depanku. Aku terpaku di tempat. Tinjuku terkepal erat. Apa sebenarnya maksudnya? Jelas-jelas menantang, tapi kemudian mundur. Seolah-olah sengaja membangkitkan gairahku, lalu memadamkannya dengan kejam. Rasa marah membuncah di hatiku. Aku berjalan ke pintu kamar. Berkata dengan suara berat, Gu King Han, kamu keterlaluan. Terdengar suara teredam dari dalam. Aku tidak sengaja. Lalu apa maksudmu? Dia tidak menjawab lagi. Keheningan itu membuatku gelisah. Aku bersandar di pintu
dan menarik napas dalam-dalam. Sekarang aku benar-benar dibuat gila olehnya. Malam ketiga, dia tiba-tiba pulang dalam keadaan mabuk. Tercium aroma alkohol yang samar dari tubuhnya. Pipinya memerah. Tatapannya sayu. Aku mengerutkan kening dan membantunya masuk ke rumah. Kenapa minum sebanyak ini? Dia mengangkat kepalanya. Tatapannya sedikit mabuk. Acara makan-makan dengan rekan kerja. Dia tertawa kecil. Suaranya lembut. Bukankah kamu bilang mau coba? Aku terkejut. Apa dia benar-benar mabuk? Aku menatapnya. Dia bersandar di sofa. Kakinya bersilang. Roknya sedikit terangkat. Kulit putihnya menyilaukan di bawah cahaya lampu. Jakunku bergerak naik turun. Jantungku berdebar kencang. Sial. Wanita ini sedang menguji nyawaku. Aku menggertakkan gigi. Maju dan membungkuk mendekat. Gu Qinghan, kamu yakin? Dia mengedipkan mata. Dan berkata pelan. Tidak. Gerakanku terhenti. Apa? Tatapannya melayang. Tapi tangannya mendorongku dengan kuat. Tidak. Aku takut. Suaranya begitu pelan hingga nyaris tak terdengar. Tapi menusuk langsung ke hatiku. Aku benar-benar tertegun. Menatap matanya. Dan tiba-tiba mengerti. Dia bukan sedang mempermainkanku. Dia benar-benar sedang berjuang. Hatiku seperti dihantam sesuatu yang keras. Aku mundur selangkah dan menarik napas dalam-dalam. Aku ternyata sedikit kasihan padanya. Aku menuangkannya segelas air. Dia menerimanya dengan tangan yang sedikit gemetar. Gu Qinghan. Aku menatapnya. Dengan nada rendah. Sebenarnya apa yang kamu takutkan? Dia menggigit bibirnya dan tidak menjawab. Hanya menundukkan kepala. Air matanya menetes di punggung tangannya. Hatiku terasa sesak. Saat itu untuk pertama kalinya aku merasa. Wanita ini bukanlah gunung es yang tak terjangkau. Dia hanya mengurung dirinya di dalam cangkang. Aku tidak memaksanya lagi. Hanya mengulurkan tangan dan menariknya perlahan ke dalam pelukanku. Tubuhnya menegang. Tapi dia tidak mendorongku. Aku berkata dengan suara rendah, ingat, aku suamimu. Kamu tidak perlu takut. Bahunya sedikit bergetar. Dia bersandar di dadaku. Ruangan menjadi sunyi. Hanya tersisa napas kami berdua. Amarahku perlahan mereda. Digantikan oleh rasa kasihan dan perasaan rumit yang tak terlukiskan. Malam itu kami tidak melangkah lebih jauh. Dia tidur di pelukanku. Tidur dengan sangat lelap. Tapi aku tidak bisa tidur semalaman. Menatap langit-langit. Sebuah pikiran muncul di benakku. Wanita ini. Aku harus memahaminya. Di satu sisi, dia begitu dingin hingga menjaga jarak. Di sisi lain, dia begitu rapuh hingga satu kalimat bisa membuatnya menangis. Aku tidak bisa memahaminya. Tapi satu hal yang aku yakin, pernikahan yang tarik ulur seperti ini tidak bisa aku terima. Keesokan paginya, saat dia bangun dan mendapati dirinya meringkuk di pelukanku, dia langsung menegang. Dia tiba-tiba duduk. Wajahnya memerah. Aku mengusap pelipisku dengan nada tegas. Gu Qinghan, kita perlu bicara. Dia tertegun sejenak. Menggigit bibirnya. Bicara apa? Pernikahan. Aku langsung berterus terang. Menikah 2 bulan. Kamu sedingin gunung es. Aku setiap hari seperti orang asing. Entah kita cerai. Atau kita buat aturan yang jelas. Dia menatapku. Matanya berkilat. Aku meletakkan selembar kertas dan sebuah pena. Tulis sebuah perjanjian. Tulis semua hal yang seharusnya ada dalam hubungan suami istri kita. Dengan jelas. Dia terkejut. Lalu tersenyum dingin. Kamu anggap pernikahan ini bisnis. Aku menjawab dingin. Setidaknya lebih baik dari sekarang. Suasana tiba-tiba menjadi kaku. Dia terdiam cukup lama. Tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengambilnya. Baik. Hatiku terkejut. Tidak menyangka dia benar-benar setuju. Dia menunduk dan menulis di atas kertas. Gerakannya cepat dan rapi. Beberapa menit kemudian, sebuah perjanjian pernikahan tergeletak di hadapanku. Aku meliriknya dan hampir tertawa karena kesal. Poin pertama, wajib berciuman sekali sehari. Poin kedua, minimal berkencan sekali seminggu. Poin ketiga, bertengkar tidak boleh saling diam. Harus diselesaikan malam itu juga. Poin keempat, saling menghormati. Tidak boleh mengungkit masa lalu. Mataku terbelalak. Apa-apaan ini? Dia berkata dengan tenang. Perjanjian.
Bukankah kamu yang bilang mau ditulis? Aku sudah tulis. Kenapa? Ada masalah. Aku terdiam sejenak. Tadinya aku ingin membuat aturan. Tapi ternyata dia yang mengambil alih. Membuat perjanjian itu seperti aturan pacaran. Apa kamu serius? Dia mengangguk datar. Tentu saja. Aku menggertakkan gigi. Lalu kewajiban suami istri. Misalnya, saat harus disentuh, ia harus disentuh. Matanya berkilat. Tapi sengaja memasang wajah dingin. Kalau begitu tulis saja. Aku mengangkat alisku. Api amarah muncul di hatiku. Apa kamu sedang mempermainkanku? Aku langsung mengambil pena. Dan menambahkan 1 poin di bawah poin-poinnya. Poin kelima, kewajiban suami istri. Wajib dilaksanakan. Setelah selesai menulis, aku melempar pena. Dan menatapnya. Tanda tangan. Dia tertegun sejenak. Wajahnya sedikit memerah. Tapi setelah ragu sejenak, dia tetap menggertakkan gigi dan menandatanganinya. Perjanjian disepakati. Beberapa hari berikutnya, perjanjian itu resmi berlaku. Hari pertama, saat dia hendak keluar di pagi hari, tiba-tiba dia berhenti, menoleh menatapku. Masih kurang 1 poin. Aku tertegun. Apa? Dia tiba-tiba berjinjit, dan dengan cepat mencium pipiku. Bibirnya lembut, napasnya segar. Aku terpaku. Dia sudah berbalik dan pergi, meninggalkanku berdiri di tempat. Jantungku berdebar kencang. Sial, perjanjian ini sedikit menarik. Malamnya, dia mengajakku ke supermarket. Poin kedua perjanjian, berkencan sekali seminggu. Aku mengangkat alis. Pergi ke supermarket juga disebut kencan. Dia berkata dengan serius. Tentu saja. Aku terdiam. Tapi melihatnya mendorong troli. Dengan teliti memilih buah dan sayuran. Hatiku entah kenapa terasa lembut. Beginilah kehidupan pasangan suami istri yang normal. Kan? Tapi tepat saat aku hampir luluh oleh kehangatan kecil ini, dia tiba-tiba menyiramku dengan air dingin. Malam itu, aku mendekatinya. Mencoba menunaikan poin kelima kewajiban suami istri. Tapi dia tiba-tiba menegang. Matanya berkilat. Dengan panik mendorongku. Amarahku langsung memuncak. Gu Qinghan, apa kamu sedang mempermainkanku? Dia menggigit bibirnya. Matanya memerah. Aku tidak. Aku hanya. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Air matanya sudah mengalir. Saat itu, hatiku terasa sakit. Amarahku hilang. Digantikan oleh kebingungan yang mendalam. Sebenarnya apa yang dia takutkan? Kenapa setiap saat genting selalu mundur? Aku menatapnya. Dengan suara rendah, Gu Qinghan, jelaskan semuanya. Dia menggelengkan kepala. Tidak mau bicara. Air matanya menetes satu persatu. Aku merasa kesal. Tapi tidak bisa memaksanya lagi. Akhirnya, aku hanya menghela napas panjang. Berbalik dan berbaring. Membelakanginya. Ruangan menjadi sunyi senyap. Tapi aku tahu. Pernikahan ini sudah diambang batas. Bercerai atau lanjut? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu jika tidak menemukan jawabannya. Cepat atau lambat aku akan gila. Keesokan harinya, aku menempelkan perjanjian itu di dinding kamar. Dan melingkari poin kelima dengan pena merah. Gu Qinghan, aku memberimu waktu. Tapi jangan lupa ini adalah tanda tanganmu. Dia menatap kertas di dinding. Wajahnya pucat. Ujung jarinya sedikit gemetar. Aku bisa merasakan dia takut. Tapi aku lebih tahu. Aku harus memaksanya selangkah. Karena hanya dengan begitu, hubungan di antara kita baru bisa benar-benar keluar dari kebuntuan. Pertarungan tentang pernikahan ini baru saja dimulai. Perjanjian pernikahan tertempel di dinding. Poin kelima yang dilingkari pena merah seperti duri yang tertancap di antara aku dan Gu Qinghan. Setiap hari dia melihatnya. Ekspresinya akan menegang. Tapi meski begitu, dia tetap tidak mau melangkah lebih jauh. Hari-hari berlalu dengan canggung. Sampai suatu hari, aku pulang kerja lebih awal untuk menjemputnya. Dia di sebuah ruang kelas besar. Dewi Gunung Es yang diakui oleh seluruh sekolah. Aku memarkir mobil di gerbang sekolah dan bersandar di mobil menunggunya. Tak lama kemudian, kulihat sekelompok mahasiswa berjalan keluar dari gedung perkuliahan. Semua berwajah muda. Tatapan mereka semua berapi-api. Di tengah-tengah mereka adalah Gu Qinghan. Dia mengenakan kemeja sederhana dan rok separuh.
Rambutnya diikat asal. Mengenakan sepatu hat tinggi. Dingin dan terkendali. Seperti bunga anggrek putih yang tak tersentuh debu. Para mahasiswa itu jelas-jelas mengincarnya. Ada seorang mahasiswa laki-laki dengan hati-hati berkata, "Bu, ini untuk Anda." Dia sedikit mengerutkan kening. Menggelengkan kepala menolak. "Terima kasih. Aku tidak menerima hadiah dari mahasiswa." Aku berdiri di kejauhan melihat. Dalam hati diam-diam bangga. Lihat, begitu banyak yang mengejarnya. Tapi dia adalah istriku. Tapi tepat saat aku hendak maju, seorang pria berminyak menghalanginya. "King Han, sudah pulang? Aku juga mau ke parkiran. Ayo bareng." Dia berusia 30-an. Tubuhnya mulai gemuk. Perutnya buncit. Di tangannya ada sekotak coklat impor. Gu Qinghan berkata dengan dingin. "Tidak perlu." Pria itu tidak menyerah. Menyodorkan coklat ke tangannya. "Ayolah, jangan sungkan. Kamu sendirian kan kesepian. Ada aku yang menemani. Kan lebih baik." Mahasiswa di sekitarnya berbisik-bisik. Mataku langsung menyipit. Api amarah membuncah di hatiku. Sialan. Siapa ini? Aku akan menjemput King Han. Suaraku terdengar. Semua orang tertegun. Gu Qinghan mengangkat kepala dan sedikit terkejut. "Kenapa kamu di sini?" Aku tidak mempedulikannya. Langsung berjalan mendekat dan mendorong kembali coklat itu ke pelukan pria itu. Istriku bilang tidak mau. Ia tidak mau. Suasana langsung hening. Para mahasiswa heboh. Ya ampun. Bu Gu sudah menikah. Wajah pria berminyak itu menjadi jelek, menatapku dan berkata dingin. "Kamu siapa?" Aku tersenyum dan langsung merangkul bahu Gu Qinghan. Suaminya. Tubuh Gu Qinghan sedikit menegang, tapi dia tidak mendorongku. Wajah pria berminyak itu menjadi pucat. Dengan terpaksa tersenyum. "King Han, kamu ternyata sudah menikah? Kenapa tidak memberitahu kami?" Aku memotong dengan dingin. "Bukan urusanmu." Pria itu matanya berkilat jahat. Sudut bibirnya menyeringai. "Oh begitu. Pantas saja selama ini kamu begitu dingin. Ternyata sudah ada yang punya." "Ya." Mahasiswa di sekitarnya gempar. Api amarah di hatiku membara. Mataku menajam. "Apa katamu?" Pria itu tersenyum dingin. Merendahkan suaranya. "Bung, aku nasihati kamu. Wanita seperti King Han tidak bisa ditaklukkan oleh sembarang orang. Kamu pikir kamu mendapatkan harta karun?" Mataku menyipit. Amarah bergejolak di dadaku. Tapi sebelum aku sempat marah, Gu Qinghan tiba-tiba angkat bicara. "Profesor Wang, Anda sudah kelewatan." Suaranya dingin dan keras. Tatapannya tajam. "Tolong jangan ganggu saya lagi." Wajah pria itu menegang. Aku tersenyum dingin. Merangkulnya dan berbalik. "Dengarkan. Istriku sudah bilang dengan sangat jelas." Saat berjalan keluar dari kerumunan, aku merasakan bahunya sedikit gemetar. Kembali ke mobil. Aku melepaskannya dan bertanya dengan dingin. "Siapa orang itu?" Dia menunduk dengan nada datar. "Profesor di fakultas yang sama." Sangat mengganggu. Aku mengerutkan kening. Sangat mengganggu. Ini pelecehan. Dia tidak bicara. Hatiku semakin panas. "King Han, sebenarnya apa yang kamu pikirkan? Sudah berapa lama orang ini mengganggumu?" "Kamu diam saja." Dia menggigit bibirnya dan tidak menatapku. Di dalam mobil suasananya hening dan menekan. Aku memukul setir dengan keras. "Apa kamu pikir kamu bisa menanggung semuanya sendiri?" Tubuhnya tersentak. Aku menatapnya dan menggertakkan gigi. "Ingat, kamu istriku. Kamu tidak berjuang sendirian." Di dalam mobil hening cukup lama. Baru dia berkata pelan. "Terima kasih." Hatiku terkejut. Tatapannya tidak lagi dingin dan menjaga jarak, tapi dengan sedikit kelembutan yang nyaris tak terlihat. Saat itu, hatiku bergetar hebat. Malam itu, dia berdiri di pintu kamar dan tiba-tiba berkata, "Li Chuan." Aku mengangkat kepala dan melihatnya memegang perjanjian pernikahan itu. "Soal hari ini." "Terima kasih." Poin kelima dalam perjanjian itu, "Aku akan berusaha." Aku tertegun. Lalu hatiku berdebar kencang. Dia menunduk. Pangkal telinganya memerah. "Hanya saja beri aku sedikit waktu." Aku berjalan mendekat, mengulurkan tangan dan menangkup bagian belakang kepalanya. Menariknya ke dalam pelukan. "Baik." Suaraku serak, tapi tegas. "Tapi ingat, Gu Qinghan,
Kamu istriku. Siapapun yang berani menyentuhmu, aku yang pertama tidak akan terima. Tubuhnya sedikit gemetar. Aku bisa merasakan pertahanannya perlahan runtuh. Malam itu dia menunduk, meletakkan perjanjian pernikahan di tanganku. Suaranya pelan, tapi dengan keseriusan yang belum pernah ada sebelumnya. Poin kelima perjanjian itu. Aku akan berusaha. Hatiku terasa panas. Hampir saja aku memeluknya lebih erat. Tapi dia dengan cepat melepaskan diri. Berbalik dan kembali ke kamar. Meninggalkanku sendirian. Jantungku berdebar kencang. Tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ini adalah pertama kalinya dia melunak sejak kami menikah. Beberapa hari berikutnya, perubahannya sangat jelas. Dia tidak lagi memasang wajah dingin. Sesekali di pagi hari, dia memberiku secangkir kopi. Saat pulang kerja, dia juga akan berinisiatif mengucapkan lelah ya. Meskipun nadanya masih datar. Tapi aku bisa merasakan dia sedang mencoba mendekatiku. Dalam hati aku bersumpah akan memanfaatkan kesempatan ini. Beberapa hari kemudian, jam 10 malam, dia duduk di meja kerjanya. Di bawah cahaya lampu, keningnya berkerut. Setumpuk kertas ujian menumpuk di hadapannya. Pena merah bergerak cepat di atas kertas. Aku membawa segelas susu hangat dan berjalan mendekat. Jangan terlalu lelah. Istirahatlah sejenak. Dia mengangkat kepala. Ekspresinya lelah. Masih kurang 30 lembar. Selesaikan dulu baru tidur. Aku menghela napas dan meletakkan susu. Berjalan ke belakangnya. Dan dengan lembut memijat bahunya. Dia sedikit menegang. Tapi tidak mendorongku. Hatiku terasa hangat. Gerakan tanganku menjadi lebih lembut. Kenapa kamu bekerja begitu keras? Skripsi mahasiswa tidak bisa ditunda. Suaranya terdengar sedikit lelah. Aku tidak bisa menahan diri untuk menunduk. Melihat leher jenjangnya dan rambutnya yang tergerai. Sebuah dorongan yang familiar muncul. Gu Qinghan. Aku merendahkan suaraku. Kita adalah suami istri. Bukan teman sekamar. Tubuhnya bergetar. Ujung penanya membuat goresan merah yang miring di kertas ujian. Aku mengambil kesempatan untuk mendekat. Napasku berhembus di dekat telinganya. Dia tiba-tiba mengangkat kepala. Matanya panik. Li Chuan, kamu bilang akan berusaha. Aku menatap matanya. Pipinya memerah. Menggigit bibirnya. Napasnya terengah-engah. Setelah hening sejenak, dia tiba-tiba berkata pelan. Sebenarnya aku bukannya tidak mau. Hanya takut. Aku tertegun. Hatiku terasa sesak. Dia menunduk. Suaranya begitu pelan hingga nyaris tak terdengar. Dulu. Di tengah kalimat, dia berhenti. Jari-jarinya mencengkeram pena dengan erat. Hatiku terkejut. Samar-samar aku menebak alasannya. Karena mantan pacar. Bahunya sedikit bergetar. Dia tidak menyangkal. Udara menjadi beku. Tenggorokanku tercekat. Perlahan aku mengulurkan tangan dan mengambil penanya. Menariknya hingga berbalik. Qinghan. Aku menatap matanya yang memerah. Dan berkata pelan. Aku bukan dia. Aku tidak akan menyakitimu. Air matanya akhirnya jatuh. Menetes satu persatu di atas kertas ujian. Saat itu, hatiku sangat sakit. Aku mengulurkan tangan dan menariknya ke dalam pelukan. Memeluknya dengan erat. Dia berusaha keras menahan. Tapi akhirnya tetap menangis di dadaku. Aku tidak mau dibohongi lagi. Tidak mau ditinggalkan lagi. Jakunku bergerak naik turun. Aku menggertakkan gigi dan berkata, kalau begitu ingat, mulai sekarang aku tidak akan pergi. Kamu istriku. Seumur hidup ini, aku akan melindungimu. Bahunya bergetar karena menangis. Tapi perlahan dia mengulurkan tangan dan memelukku erat. Malam itu kami berdua tidak tidur. Dia bersandar di pelukanku dan bercerita banyak. Dia bilang mantan pacarnya pernah merayunya dengan kata-kata manis, tapi akhirnya berselingkuh. Dan di belakangnya mengatakan dia dingin dan tidak tahu cara mencintai. Saat itu, dia hampir hancur. Sejak saat itu, dia membangun cangkang yang tebal. Lebih baik bersikap dingin daripada memberikan kesempatan pada siapapun lagi. Mendengarnya membuat tinjuku terkepal. Rasanya ingin ku cari bajingan itu dan ku hajar setengah mati. Tapi aku hanya memeluknya. Berulang kali berkata pada diriku sendiri, aku harus membuatnya percaya. Pernikahan bukanlah luka, tapi sebuah tempat berpulang. Menjelang fajar, dia sudah tertidur di pelukanku. Napasnya teratur.
Keningnya tidak lagi berkerut. Seolah-olah akhirnya melepaskan beban berat di hatinya. Aku menunduk dan mengecup keningnya dengan lembut. Istriku, mulai hari ini, serahkan semuanya padaku. Saat bangun keesokan harinya, tumben sekali dia tidur sampai kesiangan. Melihatnya tidur dengan tenang, hatiku dipenuhi rasa puas yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Inilah malam pemecah kebekuan kami yang sebenarnya. Bukan kedekatan fisik, tapi penyatuan hati. Tapi aku lebih tahu, cangkangnya baru saja retak sedikit. Ujian yang sebenarnya masih menanti. Sinar mentari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden. Aku mengucek mata. Hal pertama yang kulihat adalah dia yang meringkuk di pelukanku. Masih tertidur lelap. Gu Qinghan. Rambut panjangnya tergerai. Tenang seperti gadis kecil. Tangisannya semalam sepertinya telah melunturkan semua pertahanannya. Hatiku masih tidak bisa menahan diri. Membungkuk dan mengecup keningnya dengan lembut. Dia sedikit mengerutkan kening, tapi tidak bangun. Hanya secara tidak sadar meringkuk lebih dalam di pelukanku. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya hatiku dipenuhi rasa puas yang nyata. Saat hendak berangkat kerja, tumben sekali dia menungguku di dapur. Di atas meja, ada 2 potong roti panggang dan segelas susu. Dia memalingkan muka dengan sedikit canggung. Aku buat seadanya. Jangan cemberut. Aku tertegun selama 2 detik. Sengaja menggodamu. Perlakuan ini, apakah tanda cinta dari istri profesor? Wajahnya memerah. Mengangkat tangan hendak memukulku. Makan tidak? Aku langsung memegang tangannya. Berkata sambil tersenyum. Makan? Tentu saja makan. Mulai sekarang makan setiap hari. Dia mengibaskan tanganku. Berbalik ke kamar. Ujung telinganya memerah. Beberapa hari kemudian, aku sengaja pulang kerja lebih awal. Mengemudi ke sekolah untuk menjemputnya. Tepat saat mahasiswa bubar kelas. Dia mengenakan setelan kerja. Rambutnya diikat di belakang. Mengenakan sepatu hak tinggi. Auranya terpancar. Sekelompok mahasiswa melihat dari kejauhan dan tidak bisa menahan diri untuk berbisik. Wow, suami profesorku datang menjemputnya. Manis sekali. Aku juga mau pacar seperti itu. Aku berdiri dengan percaya diri di gerbang sekolah menunggunya keluar. Dia melihatku dan tertegun. Wajahnya langsung menjadi dingin. Kamu datang untuk apa? Menjemput istriku pulang kerja. Kataku dengan serius. Jangan bercanda. Ini sekolah. Suaranya yang dingin tidak bisa menyembunyikan kepanikan di matanya. Para mahasiswa diam-diam mengamati. Aku sengaja maju dan langsung memegang tangannya. Profesor Gu begitu cantik. Kalau aku tidak datang lebih awal, bagaimana kalau ada yang menculiknya? Wajahnya memerah. Ingin melepaskan tanganku. Tapi dilihat oleh sekelompok mahasiswa. Jadi dia hanya bisa memasang wajah kaku. Kembali ke mobil. Dia melotot padaku. Apa kamu sengaja? Aku pura-pura bodoh. Aku menjemput istriku secara terang-terangan. Apa yang salah? Dia marah sampai tidak bicara. Berbalik melihat keluar jendela. Tapi aku jelas melihatnya. Sudut bibirnya tanpa sadar sedikit terangkat. Perlahan-lahan. Perubahannya semakin jelas. Saat makan malam, dia akan mengambilkan lauk untukku. Kadang-kadang, kalau aku pulang kerja terlambat, dia akan menyisakan makanan untukku. Bahkan mengingatkan untuk dihangatkan dulu sebelum makan. Suatu hari, setelah dia selesai mengoreksi tugas, tiba-tiba memberiku permen. Untuk menyegarkan pikiran. Aku tertegun, menatap permen di tanganku, dan tersenyum bodoh. Dia pura-pura dingin. Kenapa? Tidak mau? Kembalikan saja. Aku langsung merobek bungkusnya dan memasukkan permen ke mulut. Dan sengaja berkata dengan tidak jelas. Manis sekali. Dia memutar matanya padaku. Telinganya kembali memerah. Tapi dia masih punya ganjalan di hati. Malam itu aku baru selesai mandi. Berjalan keluar dengan handuk melilit pinggang. Dia kebetulan keluar dari ruang kerja. Tatapan kami bertemu dan dia tertegun. Matanya menatapku selama setengah detik. Wajahnya langsung memerah. Tidak bisakah kamu berpakaian dulu baru keluar? Aku mengangkat alis. Kita kan suami istri. Suami istri juga harus punya batasan. Dia mengucapkan kalimat itu. Dan membanting pintu kamar. Aku menatap pintu yang tertutup. Bingung antara ingin tertawa dan menangis. Meskipun kebekuan sudah pecah. Tapi untuk benar-benar masuk ke hatinya masih butuh waktu. Beberapa hari kemudian,
Sekolah mengadakan jamuan makan malam akademis. Aku menemaninya hadir. Untuk pertama kalinya, aku melihat auranya di kalangan akademisi. Saat dia berbicara, dia tenang dan santai, membuat beberapa profesor tua terdiam. Semua mata tertuju padanya. Aku melihatnya dengan bangga. Tidak bisa menahan diri untuk berteriak di tengah kerumunan. Itu istriku. Hasilnya aku mendapat tatapan tajam darinya. Setelah pulang, dia melepas sepatu hat tingginya dan bersandar di sofa karena lelah. Aku berjalan mendekat untuk memijat kakinya. Dia terkejut dan menarik kakinya. "Kamu mau apa?" "Santai sebentar. Profesor hari ini terlalu lelah." Aku menahan kakinya agar tidak ditarik dan memijatnya dengan lembut. Dia menggigit bibirnya. Wajah dan telinganya memerah, tapi tidak lagi melawan. "Gu Qinghan." Aku tiba-tiba memanggil namanya dengan suara rendah. "Jangan takut padaku." Dia tertegun. Matanya berkilat. Setelah hening sejenak, dia menjawab hamam dengan pelan. Hatiku tergetar. Jawaban itu lebih menyentuh daripada janji apapun. Namun, tepat saat hubungan kami semakin hangat, seorang tamu tak diundang muncul. Hari itu, saat aku menjemputnya di sekolah, baru sampai di parkiran, aku melihat seorang pria berjas menghalanginya di depan. "Qinghan." Lama tidak bertemu. Dia tersenyum percaya diri. Tatapannya menunjukkan rasa memiliki yang familiar. Wajah Gu Qinghan langsung menjadi dingin. "Aku dan kamu tidak ada yang perlu dibicarakan." Hatiku dipenuhi firasat buruk. Sepertinya ujian yang sebenarnya akan datang. "Qinghan." Lama tidak bertemu. Suara pria itu tenang dan santai. Tapi dengan keakraban yang dibuat-buat. Aku menyipitkan mata, mengamati orang di hadapanku. Berumur 30-an. Mengenakan setelan yang pas di badan. Rambutnya tertata rapi. Di tangannya ada sebuah map. Auranya sedikit elegan. Tapi senyum sok akrabnya itu membuatku merasa tidak nyaman. Gu Qinghan jelas tidak mau meladeninya. Berkata dengan dingin, "Aku dan kamu tidak ada yang perlu dibicarakan. Tolong minggir." Tapi pria itu tidak menyerah. Bahkan menghalangi di depannya. "Qinghan, apa kamu benar-benar mau bersikap seperti ini padaku? Perasaan di antara kita dulu. Apa kamu bisa melupakannya begitu saja?" Hatiku terkejut. Ternyata benar. Mantan pacar Qinghan. Wajah Gu Qinghan dingin. "Huwei, jangan merasa terlalu percaya diri. Sudah kubilang hubungan kita sudah berakhir." "Huwei." Nama itu kuingat. Aku maju selangkah dan langsung melindungi Gu Qinghan di belakangku. Tatapanku tajam. "Maaf, dia sekarang istriku." Dia tertegun sejenak, lalu tersenyum dingin. "Kamu Li Chuan?" "Ya, aku menatapnya lurus. Hanya seorang pegawai biasa dengan gaji pas-pasan. Mobil butut apa yang kamu pakai untuk menjemputnya?" Dia menatapku dari atas ke bawah, dengan nada penuh cemoohan. "Qinghan, apa kamu benar-benar mau hidup selamanya dengan pria seperti ini? Apa dia pantas untukmu?" Wajah Gu Qinghan memucat. Ingin bicara, tapi aku mendahulunya. "Apa aku pantas atau tidak? Bukan urusanmu," kataku dingin. Aku langsung menggenggam tangan Gu Qinghan. Telapak tangan kami saling bertautan. Istriku sudah memilihku. Berarti aku pantas. Begitu kalimat itu selesai diucapkan, Gu Qinghan jelas terkejut dan menatapku dengan tatapan rumit. Huwei tersenyum dingin. "Dia memilihmu, Qinghan. Apa kamu tulus?" Dia maju selangkah, menatapnya lekat-lekat. "Kenapa dulu kamu setuju menikah dengannya? Apa karena marah atau untuk menghindariku?" Wajah Gu Qinghan pucat karena pertanyaan itu. Menggigit bibirnya dan terdiam. Hatiku mencelos. Hendak menjawab, tapi Huwei mengambil kesempatan untuk berkata dingin. "Qinghan, kamu tidak bisa membohongi dirimu sendiri. Kamu sama sekali tidak bisa melupakanku. Sudah berapa lama kamu menikah dengannya?" "Baru 2 bulan. Jangan bilang. Kalian bahkan belum melakukan hal yang seharusnya dilakukan suami istri." Kalimat itu seperti pisau yang menusuk jantung Gu Qinghan. Napasnya tercekat. Pipinya langsung memerah. Hatiku meledak. Amarah membuncah. Aku tiba-tiba maju dan mencengkeram kerahnya. Mataku tajam. "Kamu pikir kamu siapa? Berani bicara omong kosong di sini?" Huwei tidak panik. Sudut bibirnya masih tersenyum. "Kenapa emosi?
Apa aku menusuk titik sakitmu? Aku beritahu kamu, King Han adalah milikku. Selama ini, dia tidak pernah pacaran lagi. Itu karena di hatinya masih ada aku. Kamu hanyalah pengganti. Sialan. Aku tidak tahan lagi. Dan langsung meninjunya di wajah. Hui terhuyung ke belakang sambil memegangi wajahnya. Matanya menatap tajam. Kamu berani memukulku. Jangankan satu pukulan. Berani bicara lagi. Akan kuhancurkan kamu. Aku menggeram marah. Orang-orang di sekitar sudah mulai melihat dan berbisik-bisik. Wajah Gu Qinghan pucat pasi. Buru-buru menarikku. Jangan ribut. Ini parkiran sekolah. Aku terengah-engah menatap Huwei. Dia tersenyum dingin. Mengusap darah di sudut bibirnya. King Han, apa kamu benar-benar berpikir dia bisa memberimu kehidupan yang kamu inginkan? Kamu akan menyesal seumur hidup jika bersamanya. Tunggu sampai kamu sadar. Aku akan selalu ada. Setelah berkata begitu, dia melemparkan kalimat itu dan berbalik pergi. Udara dipenuhi aroma mesiu. Aku berbalik dan melihat Gu Qinghan. Matanya berkilat dengan perasaan yang rumit. Dia ingin menjelaskan, tapi akhirnya hanya berkata pelan. Ayo pergi, pulang. Di mobil suasananya berat. Aku menggenggam setir erat-erat. Di kepalaku terngiang kata-kata Huwei. Kalian bahkan belum melakukan hal yang seharusnya dilakukan suami istri. Aku tidak berani melihat ekspresinya. Takut melihat keraguan di matanya. Akhirnya aku bertanya dengan suara berat. Apa dia benar-benar mantan pacarmu? Dia terdiam selama 2 detik. Dan menjawab dengan suara rendah. Iya. Kenapa putus? Napasnya tercekat. Matanya menghindar. Tidak mau bicara. Hatiku mencelos. Tinjuku terkepal. Soal kata-katanya tadi. Jangan dimasukkan ke hati. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghinamu seperti itu. Dia tertegun sejenak. Mengangkat kepala menatapku. Matanya berkilat terkejut. Aku menggertakkan gigi dan melanjutkan. Ingat, kamu istriku. Seumur hidup ini, aku akan melindungimu. Tidak ada yang boleh menyentuhmu. Setelah kalimat itu diucapkan, di dalam mobil hening sejenak. Setelah beberapa lama, baru dia bertanya dengan suara rendah, kamu tidak menyesal? Menyesal apanya? Aku mendengus. Meskipun kamu punya masa lalu, itu adalah masa lalu. Sekarang kamu milikku. Bibirnya sedikit bergetar. Sudut matanya memerah. Seolah-olah berusaha keras menahan air mata. Aku mengulurkan tangan dan menggenggam erat tangannya. Dia tertegun sejenak dan akhirnya tidak menariknya kembali. Setelah pulang ke rumah, dia duduk di sofa dan terdiam cukup lama. Aku menuangkan segelas air dan memberikannya. Jangan dipikirkan lagi. Dia hanyalah tikus got. Dia melirikku dengan suara pelan. Kamu tidak mengerti. Aku mengerti. Aku memotongnya. Kamu takut dia mengacaukan hidupmu. Tapi tenang saja. Ada aku. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Matanya memerah. Berkata pelan, terima kasih. Hatiku terasa pedih. Mengulurkan tangan dan menariknya ke dalam pelukan. Bodoh. Kenapa berterima kasih padaku? Tubuhnya menegang. Tapi tidak lagi mendorongku. Saat itu, aku mengerti. Kemunculan Huwei tidak hanya tidak menggoyahkan hubungan kami, malah membuat kami semakin erat. Dan ini baru permulaan. Setelah malam itu, kondisi Gu Qinghan jelas tidak baik. Siang hari, dia tetap mempertahankan citra profesor dinginnya. Di atas mimbar, dia percaya diri dan tenang. Tapi begitu di rumah, seluruh dirinya seperti kehilangan jiwa. Menjadi pendiam. Aku melihatnya, dan hatiku terasa berat. Kemunculan Hui tidak hanya mengungkit masa lalu, tapi lebih seperti mengorek luka di hatinya. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Beberapa hari kemudian, saat pulang kerja, aku sengaja pergi lebih awal ke sekolah untuk menjemputnya. Kebetulan bertemu dengannya di kantor. Sedang berbicara dengan seorang dosen wanita. Aku tidak langsung mengganggu. Hanya menunggu di luar pintu. Tapi tanpa sengaja mendengar dosen wanita itu menghela napas. King Han, kamu benar-benar tidak seharusnya berbaik hati. Bajingan seperti Huwei dulu masih berani kembali mengganggumu. Suara Gu Qinghan sangat pelan. Aku tidak berbaik hati. Hanya tidak ingin dia merusak hidupku lagi. Dia sudah cukup menyakitimu. Dosen wanita itu membela. Kalau bukan karena dia,
Mana mungkin kamu sampai sekarang trauma dengan laki-laki? Hatiku terkejut. Hatiku mencelos. Ternyata inilah kebenarannya. Dalam perjalanan pulang, aku diam 1000 bahasa. Gu Qinghan menyadarinya dan bertanya dengan pelan. Kenapa kamu diam saja hari ini? Aku meliriknya dan langsung bertanya, apa yang sebenarnya dia lakukan dulu? Dia jelas menegang. Jari-jarinya mencengkeram lututnya. Tidak menjawab untuk waktu yang lama. Sampai mobil berhenti di bawah apartemen. Baru dia menarik napas dalam-dalam. Dengan suara yang hampir menghilang. Kamu benar-benar ingin tahu? Aku mengangguk dengan tatapan mantap. Dia menunduk. Seolah-olah menahan diri cukup lama sebelum berbicara. Dia selingkuh. 2 kata singkat. Tapi seperti palu godam yang menghantam hatiku. Gu Qinghan tersenyum getir. Senyumannya pahit. Waktu itu, aku masih bodoh mempercayainya. Bahkan berencana menikah dengannya. Ternyata dia berselingkuh dengan sahabatku sendiri. Dan malah menyalahkanku karena dingin. Bilang aku kurang feminin. Tidak pantas menjadi istri yang baik. Aku merasa darahku mendidih. Lalu bagaimana? Suaraku menegang. Matanya memerah. Jari-jarinya mencengkeram kursi dengan erat. Lalu, dia bahkan berkata di depanku. Wanita sepertiku. Selain menjadi profesor yang sok suci di atas mimbar. Di atas ranjang hanyalah sampah. Suaranya semakin serak. Seperti luka lama yang terkoyak. Air matanya akhirnya tidak tertahankan lagi dan jatuh di dadaku. Rasa sakit yang luar biasa. Pantas saja dia menghindari keintiman. Pantas saja dia tidak membiarkanku menyentuhnya selama 2 bulan menikah. Ternyata dia pernah dihina seperti itu. Aku tidak berkata apa-apa. Hanya mengulurkan tangan dan memeluknya erat. Awalnya, dia sedikit meronta. Tapi akhirnya tidak tahan lagi. Dan meringkuk di pelukanku. Bahunya bergetar karena menangis. Aku berbisik di telinganya. Jangan takut, Qinghan. Semua yang dia katakan adalah omong kosong. Dia sama sekali tidak pantas menilaimu. Di mataku, kamu sempurna. Wanita terbaik di seluruh dunia. Dia menangis semakin keras. Suaranya tercekat. Kamu tidak mengerti. Penghinaan itu akan selalu menghantuiku seperti mimpi buruk. Aku mengepalkan tinjuku. Dalam hati bersumpah, aku harus membantunya keluar dari bayang-bayang ini. Beberapa hari kemudian, aku sengaja merencanakan perjalanan singkat dengan alasan terlalu lelah bekerja. Ingin ganti suasana untuk bersantai? Sebenarnya ingin membantunya melepaskan beban di hatinya. Di sebuah kota kecil di pegunungan. Saat kami berjalan-jalan di pasar malam, tumben sekali dia berinisiatif menggandeng tanganku. Saat itu, aku melihat kelembutan di matanya. Hatiku mengerti. Dia bukannya tidak mau mendekatiku. Hanya saja selalu terperangkap oleh masa lalu. Malamnya tiba-tiba turun hujan deras. Di penginapan, suara hujan di luar jendela begitu deras. Listrik padam, seluruh ruangan menjadi gelap. Aku menyalakan lilin dan mendapatinya meringkuk di sudut tempat tidur. Wajahnya pucat. Qinghan takut gelap. Tanyaku pelan. Dia tidak menjawab, hanya menggigit bibirnya. Matanya berkilat. Aku berjalan mendekat dan duduk di sebelahnya. Mengulurkan tangan dan merangkul bahunya. Jangan takut, ada aku. Dia sedikit gemetar. Dan akhirnya mengangkat kepala menatapku. Matanya berkaca-kaca. Suaranya tercekat. Li Chuan, bagaimana jika suatu hari nanti aku benar-benar tidak bisa melepaskannya? Apa kamu akan membenciku? Hatiku mencelos. Dengan mantap berkata, tidak akan. Dengar baik-baik. Aku tidak akan pernah membencimu. Meskipun seumur hidupmu tidak bisa melepaskannya, aku akan menemanimu. Dia tertegun. Air mata menggenang di matanya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba memelukku dan berkata dengan tercekat, kenapa kamu begitu baik padaku? Tenggorokanku tercekat. Dengan suara rendah berkata, karena kamu istriku. Karena aku mencintaimu. Udara seketika membeku. Dia terkejut dan mengangkat kepala menatapku. Air mata mengalir di pipinya. Detik berikutnya dia berinisiatif menciumku. Dengan isak tangis. Dengan kerinduan. Dengan keberanian yang akhirnya melepaskan pertahanan. Malam itu, di luar jendela hujan deras. Tapi di dalam ruangan, api yang paling membara menyala. Dia akhirnya menyerahkan dirinya sepenuhnya padaku.
Di tengah air mata dan getaran, dia berkata pelan, "Seandainya aku tahu kamu begitu baik, aku tidak seharusnya menyia-nyiakan 2 bulan." Aku memeluknya erat. Di hatiku hanya ada satu pikiran. Saat ini, aku akhirnya menyelamatkannya dan memilikinya sepenuhnya. Setelah malam itu, hubungan aku dan Gu Qinghan seperti melompat dari gunung langsung ke dalam api. Keesokan paginya, saat aku bangun, dia meringkuk di pelukanku. Rambut panjangnya tergerai, kulitnya putih bersih. Seluruh penampilannya tidak lagi seperti Profesor Dingin. Lebih seperti seorang wanita kecil yang akhirnya menemukan sandaran. Aku tidak bisa menahan tawa dalam hati. Mengulurkan tangan dan dengan lembut mengelus wajahnya. Dia membuka matanya dengan sayu. Begitu melihatku, telinganya langsung memerah. "Lihat apa?" tanyanya pelan. Aku tersenyum nakal. Melihat istriku yang paling cantik di dunia. Dia mencubitku pelan. Berbalik membelakangiku. Tapi tidak bisa menyembunyikan senyum di sudut bibirnya. Sejak hari itu, pernikahan kami memasuki mode suami istri yang sesungguhnya. Pagi hari dia akan bangun lebih awal dariku, sibuk di dapur. Saat aku turun, aku bisa melihatnya mengenakan daster, mengenakan celemek dan dengan tenang menggoreng telur. Aku memeluk pinggangnya, berbisik di telinganya. Istri profesor benar-benar berbudi luhur. Dia mendorongku. "Mau asap? Jangan sembarangan peluk." Mulutnya mengeluh, tapi tangannya tidak benar-benar mendorong. Saat sarapan, dia membuatkanku telur mata sapi, dan bahkan sengaja menambahkan 1 sosis lagi. Aku menggodanya. "Apa ini tambahan cinta?" Dia mengangkat matanya dan melotot padaku. "Makan tidak? Kalau tidak makan kuberikan pada anjing." Aku langsung menunduk dan makan dengan lahap. "Makan? Buatan istriku yang paling enak." Dia tidak bisa menahan. Sudut bibirnya melengkung. Tapi dalam kehidupan manis kami, gesekan kecil tidak terhindarkan. Suatu kali aku menjemputnya pulang kerja. Kebetulan beberapa mahasiswa laki-laki mengelilinginya. Membantunya membawakan buku. Sangat rajin. Mataku berkedut. Aku langsung berjalan mendekat dan mengambil semua buku itu. Merangkul bahunya dengan 1 tangan. "Biar aku saja." Para mahasiswa tertegun. "Bu Gu, ini adalah..." Aku tersenyum lebar. "Suaminya." Para mahasiswa langsung tercengang. Wah, Bu Gu ternyata sudah menikah. Mata mereka jelas menunjukkan kekecewaan. Hatiku senang bukan main. Sengaja di depan mereka, dengan mudah mengusap rambutnya. Dia memasang wajah dingin. Tapi setelah pulang, dia mencubitku dengan keras. Di depan mahasiswa. Apaan kamu ini?" Aku meringis. Ini namanya deklarasi kedaulatan secara terang-terangan. Mencegah orang lain mengingini istriku. Dia memutar matanya padaku, tapi tidak lagi membantah. Hanya telinganya yang memerah. Yang paling klasik adalah saat dia cemburu. Di kantorku ada seorang rekan kerja wanita baru. Terlihat cukup lincah. Hari itu setelah selesai lembur, dia sengaja mengantarku sampai ke lift. Ternyata begitu keluar dari lift, aku bertemu dengan Gu Qinghan yang sedang menungguku. Rekan kerja wanita itu tersenyum dan berkata, "Kak Sun, lain kali kalau kerja sama lagi, aku akan minta bimbinganmu ya." Gu Qinghan langsung memasang wajah dingin, berbalik dan tidak berkata apa-apa. Setelah pulang, dia bahkan tidak melepas sepatunya. Langsung berjalan ke sofa ruang tamu dan berkata dengan dingin, "Kamu menikmatinya ya?" Aku tertegun. "Menikmati apa?" Dia melotot padaku. Dia tersenyum begitu cerah. "Dan kamu mengobrol dengannya begitu asyik. Apa kamu suka tipis seperti itu?" Aku hampir tertawa terbahak-bahak. "Istriku, apa kamu cemburu?" Dia terkejut. Telinganya langsung memerah. Berbalik dan hendak pergi. Aku langsung menariknya ke dalam pelukan. Tersenyum nakal. "Ternyata profesor juga bisa cemburu ya? Lepaskan." Dia meronta. "Tidak mau." Berbisik di telinganya. "Tenang saja. Di mataku hanya ada kamu seorang wanita." Tubuhnya menegang. Napasnya terengah-engah. Setelah beberapa lama baru berkata pelan, "Gombal." Tapi aku bisa merasakan seluruh tubuhnya menjadi rileks. Hari-hari berlalu semakin manis. Kadang-kadang, kami pergi ke supermarket bersama. Dia akan berjalan di depan dengan wajah dingin. Tapi, di dalam troli selalu ada tambahan cemilan kesukaanku secara diam-diam.
Setelah aku sadar, aku berbisik di telinganya. Istriku, apa kamu diam-diam memperhatikanku? Wajahnya memerah, memasang wajah kaku. Jangan narsis. Tapi setiap kali di kasir, cemilan itu masih ada. Malamnya kami memasak bersama. Dia memotong sayur. Aku memasak. Di dapur udaranya panas. Aku mengambil kesempatan untuk memeluknya dari belakang. Mengulurkan tangan membantunya memegang pisau. Dia terkejut. Kamu mau apa? Hati-hati kena tangan. Aku tertawa. Kerja sama suami istri lebih efisien. Mulutnya mengeluh kekanak-kanakan. Tapi kemudian, kami bekerja sama dengan baik dan memasak satu meja penuh makanan. Dia mengambilkan lauk untukku coba. Aku menggigitnya dan berpura-pura. Tapi sedikit asin. Dia melotot. Kalau tidak suka ya sudah. Aku buru-buru tersenyum dan menambahkan. Aku suka yang sedikit asin. Lebih enak dimakan dengan nasi. Barulah dia puas. Dengan bangga mengangkat dagunya. Kalau begitu makan yang banyak. Kemesraan selalu menjadi bahan gosip tetangga. Suatu malam kami terlalu berisik di rumah. Keesokan harinya saat keluar, tatapan ibu tetangga padaku sangat ambigu. Bahkan sengaja berdeham. Anak muda, hati-hati ya. Dinding apartemen ini tidak kedap suara. Wajah Gu Qinghan langsung memerah sampai ke leher. Pulang ke rumah, langsung mengejarku untuk memukul. Ini semua gara-gara kamu. Aku tertawa sambil berlari di seluruh rumah. Jelas-jelas suaramu yang terlalu keras. Dia menerkam dan membekap mulutku. Kalau bicara lagi, aku akan bertarung denganmu. Aku langsung menekannya di sofa dan tersenyum nakal. Ayo, aku akan meladenimu sampai akhir. Sedikit demi sedikit dalam kehidupan. Membuatnya perlahan-lahan melepaskan pertahanannya. Profesor yang dulu dingin dan menjaga jarak. Sekarang di hadapanku bisa manja. Bisa marah, bisa cemburu, dan juga bisa tertawa seperti gadis kecil. Aku tahu dia akhirnya benar-benar menyerahkan hatinya padaku. Dan aku juga berusaha sekuat tenaga untuk memanjakan dan melindunginya. Karena dia adalah wanita yang sudah kupilih seumur hidup. Hari-hari yang manis berlalu dengan cepat. Kukira kami akan terus seperti ini dengan tenang. Sampai orang itu muncul lagi. Jumat sore aku menjemput Gu Qinghan pulang kerja. Baru sampai di gerbang sekolah. Aku merasa suasananya sedikit aneh. Beberapa mahasiswa berkumpul. Sambil memegang ponsel dan berbisik-bisik. Benar tidak? Masa lalu percintaan Bugu begitu dramatis. Lihat, bocoran ini bilang dia pernah dicampakkan. Dan pernah jadi simpanan. Tidak mungkin. Bugu kan orangnya begitu dingin. Hatiku mencelos. Aku berjalan cepat ke dalam kampus. Dan melihat di papan pengumuman depan gedung perkuliahan. Ada orang. Diam-diam menempelkan banyak potongan tangkapan layar bocoran anonim. Dengan beberapa foto curian yang buram. Dan beberapa deskripsi yang memutarbalikkan fakta. Kata-katanya jahat. Hampir menyalipkan Gu Qinghan di tiang penghinaan. Dan dia berdiri di depan kerumunan. Wajahnya sangat dingin. Matanya memerah. Hatiku langsung terbakar amarah. Siapa yang melakukan ini? Aku berteriak keras, berjalan mendekat, dan merobek semua kertas itu. Mahasiswa di sekitarnya terkejut, dan dengan cepat bubar. Gu Qinghan ingin mencegah. Jangan. Aku langsung melindunginya di pelukanku, dan berkata dengan dingin. Istriku, ada aku. Tidak ada yang boleh menyentuhmu seujung rambut pun. Masalahnya tidak sesederhana itu. Malamnya kami baru sampai di rumah. Ponselnya terus berdering. Muncul postingan anonim di internet dengan judul yang menusuk, kehidupan pribadi seorang profesor wanita di sebuah universitas ternama berantakan. Pernikahannya bermasalah. Kubuka dan kulihat. Ternyata ditulis dengan sangat detail. Bahkan menyebutkan fakta bahwa kami menikah. 2 bulan, tapi tidak pernah berhubungan badan. Ini jelas-jelas ada orang yang sengaja menggali privasinya dan ingin menghancurkannya sepenuhnya. Wajahnya pucat pasi. Jari-jarinya gemetar menggulir layar. Aku langsung merebut ponselnya dan berkata dengan dingin, "Jangan dilihat." Tapi hal ini akan dilihat oleh mahasiswa. Pimpinan universitas juga akan melihatnya. Suaranya bergetar. Aku menggenggam erat tangannya. Percayalah padaku. Ini semua palsu. Aku tidak akan membiarkanmu menanggungnya sendirian. Dia menatapku. Matanya penuh dengan keputusasaan. Hatiku terasa sakit.
Keesokan harinya aku menemukan dalang di balik semua ini. Adalah mantan pacarnya. Si dokter itu. Entah bagaimana dia mengetahui status pernikahan kami. Dan menggunakan kesempatan ini untuk memperbesar dan menyebarkan rumor. Aku menemuinya di sebuah kafe. Dia masih memasang tampang angkuh. Li Chuan, apa kamu pantas untuk King Han? Dia seorang profesor. Kamu hanyalah orang biasa. Pernikahan kalian pada dasarnya adalah lelucon. Lebih baik diakhiri saja. Dia dan aku baru sepadan. Aku tersenyum dingin. Kamu pantas. Apa yang kamu lakukan padanya dulu? Aku tahu lebih dari siapapun. Ekspresinya berubah. Lalu menjadi kejam. Meskipun begitu, sekolah dan masyarakat tidak akan dengan mudah melepaskan seorang wanita yang punya noda. Tenang saja. Meskipun dia tidak bersamaku, aku akan menghancurkannya. Tinjuku terkepal erat. Hampir saja aku memukulnya. Tapi akhirnya aku menahan diri. Aku tahu betul. Memukul adalah cara yang paling tidak berguna. Yang harus kulakukan adalah menghancurkan rencananya sepenuhnya. Beberapa hari kemudian, sekolah mengadakan rapat dadakan. Beberapa dosen dan perwakilan mahasiswa mengusulkan untuk menyelidiki masalah moral Gu Qinghan. Tekanan opini publik membuatnya nyaris tidak bisa bernapas. Aku menarik tangannya dan berbisik, serahkan padaku. Di bawah tatapan semua orang, aku berdiri dengan suara yang lantang dan tegas. Namaku Li Chuan. Aku adalah suami Gu Qinghan. Rumor-rumor itu semua palsu. Dia adalah seorang guru yang berdedikasi. Seorang wanita yang bersih dan jujur. Satu-satunya kesalahannya adalah pernah buta. Dan bertemu dengan orang yang tidak seharusnya ditemui. Tapi dia tidak salah. Apalagi harus difitnah. Aku menyatakan di sini. Dia adalah satu-satunya istriku. Seumur hidup ini tidak akan pernah berubah. Suasana menjadi gempar. Gu Qinghan terpaku di tempat. Matanya langsung berkaca-kaca. Setelah rapat, sekolah tidak langsung memberikan keputusan. Tapi arah angin jelas berubah. Banyak mahasiswa yang berpihak pada Gu Qinghan. Dan berbondong-bondong meninggalkan komentar dukungan untuknya di internet. Bu Gu adalah profesor paling bertanggung jawab yang pernah kami temui. Tidak mungkin dia orang seperti itu. Penyebar fitnah sangat menjijikan. Tekanan perlahan mereda. Dan dalam tatapannya padaku, untuk pertama kalinya ada ketergantungan total. Malam itu dia memelukku. Dengan suara tercekat. Li Chuan, kenapa kamu mau melakukan semua ini untukku? Aku mengelus rambutnya. Dan menjawab dengan suara rendah, karena kamu adalah istriku, melindungimu adalah tugasku. Air matanya tak terbendung. Dan dengan tercekat, dia memberiku ciuman yang dalam. Beberapa hari kemudian, identitas dan perbuatan mantan pacarnya terungkap. Opini publik berbalik. Namanya hancur total. Badai akhirnya reda. Kami duduk di balkon. Dia bersandar di bahuku dan berkata pelan. Li Chuan, aku hampir berpikir akan kehilangan segalanya. Aku menggenggam erat tangannya. Kamu tidak akan kehilanganku. Dia terdiam sejenak. Mengangkat matanya dan menatapku dengan serius. Kalau begitu, kita adakan resepsi pernikahan lagi. Ya, aku tertegun. Lalu tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, aku mau seluruh dunia tahu. Kamu adalah istriku. Li Chuan, malam begitu lembut. Di pelukanku dia tertawa sambil menangis. Aku tahu ini adalah awal yang sebenarnya bagi kami.